manfaat jaminan hari tua yang sedang dilaksanakan oleh BPJS Tenaga Kerja. Terima kasih Pak Anggoro dan kawan-kawan. Yang kedua, tentu saya juga memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan fungsinya yang juga tadi dipaparkan dan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Tentu kita juga berterima kasih kepada pemerintah ya terkait dengan kesigapan pemerintah dalam rangka memberikan supporting yang sangat besar kepada Sritek. Kemudian tentu juga saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Tenaga Kerja yang juga sigap. Tetapi perlu digarisbawahi Pak Menteri, yang perusahaan yang PHK hari ini itu bukan cuma Sritek. Jadi supporting yang sama juga harus diberikan kepada perusahaan-perusahaan lain yang juga menjadi korban PHK, yang juga melakukan kepailitan. Tapi saya terus terang hari ini merasa sangat sedih sekali ketika saya melihat paparan dari Pak Menteri Tenaga Kerja. Di sini disampaikan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan lain-lain itu akan terhutang dan akan dibayar dari hasil penjualan aset. Itu lagu lama, memang seharusnya begitu. Tapi kurator memang seperti itu kelakuannya. Perusahaan juga seperti itu kelakuannya. 1-2 bulan menjelang Lebaran selalu melakukan PHK. Nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru pimpinan, ini harus masuk dalam klausul loh. Perusahaan yang melakukan tindakan amoral ya, yang seperti ini harus ada punishment yang jelas kok. Ini mau hari raya loh ya. Sama sekali tidak menghormati orang yang sedang berpuasa, yang juga akan hari raya, tiba-tiba PHK. Ini kelakuan ini udah bertahun-tahun terjadi begini dan terjadi pembiaran ini. Jadi nggak heran saya kalau ini terus dilakukan. Kenapa? Kalau menurut saya ini Kementerian Tenaga Kerja harus hadir ini untuk masalah ini. THR 2025 terhutang akan dibayarkan dari hasil penjualan aset. Pak Menteri tahu nggak sih kalau sebenarnya Sritek itu punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan. Ya. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritek yang juga menagih hutangnya kepada Sritek. Pak Menteri tahu nggak sih kalau sebenarnya Sritek itu punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan. Ya. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritek yang juga menagih hutangnya kepada Sritek. Yang bangkrut, yang pilot ini. Artinya Sritek ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Ini kurang ajar ini perusahaan. Dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya. Jangan semua ditimpakan kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang pemerintah mensupporting sedemikian besar karena Sritek ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahin kepada pemerintah. Ngemplang pajak, pinjem uang segitu besar, perusahaannya juga banyak, tapi nggak mau bayar uang THR.